Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam kenikmatan yang telah dikaruniakan kepada kita, terutama nikmat hidayah Islam. Sampai hari ini kita masih berada di atas petunjuknya, di atas agamanya. Maka kita bersyukur dan berharap Allah Ta'ala mengkaruniakan kepada kita keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Artinya Allah Ta'ala merintahkan kita istiqamah di atas takwanya sampai kita mati. Baik. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kitab Ad-Dawa wad-Dawa oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa min anfa'il adwiyati al-ilhahu fid-du'a. Di antara obat atau wasilah yang paling mujarab, yang paling bermanfaat, yaitu al-ilhah fid-du'a, terus-menerus dalam berdoa, yaitu tidak bosan dalam berdoa, tetap berdoa. Sekarang berdoa, belum melihat doanya dikabulkan, berdoa terus, berdoa lagi, minta lagi, terus-menerus dalam berdoa, tidak bosan, tidak berhenti, tidak menyesali apa yang telah dilakukannya. Ini diantara doa yang ampuh, obat yang mujarab. Ketika kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dari bala, dari mudarat yang kita takuti, maka mintalah terus. Makanya kita diajari doa atau zikir-zikir setelah sholat, zikir-zikir yang kita baca setiap pagi dan setiap petang
dibaca terus setiap hari, dibaca terus setiap hari, maka Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari bala yang kita berlindung kepada Allah darinya. Minta terus. Sebagaimana kita meminta kepada Allah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, diminta terus. Doa baca terus, sampaikan kepada Allah setiap saat, setiap hari, minta. Dan ini diantara ciri dan tanda doa akan dikabulkan. Jadi penting sekali kita harus tahu agar kita tidak bosan dengan doa dan tidak jenuh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa qad rawa Ibnu Majah fi sunanih min hadis Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Al-Imam Ibnu Majah meriwayatkan dalam kitab sunannya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, yaitu tidak berdoa, tidak berlindung kepadanya, maka Allah murka kepadanya. Jadi berbeda dengan makhluk, berbeda dengan manusia yang apabila didatangi untuk dimintai, meskipun dia adalah seorang yang dermawan, sekali didatangi mungkin dia masih baik, 2 kali mungkin masih baik, 3 kali, 4 kali, 5 kali didatangi, dimintai terus, dimintai terus, maka dia akan murka, dia akan marah, tidak suka. Ini manusia. Maka ditegaskan di sini Allah SWT tidak demikian. Allah SWT mencintai hambanya yang terus-menerus berdoa. Dan termasuk amal berdoa terus-menerus dalam doa itu termasuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Karena berdoa itu pada hakikatnya seorang hamba menunjukkan kefakirannya, kelemahannya, bahwasanya dirinya tidak berdaya. Sekaligus bersamaan dengan itu menunjukkan kekuasaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika dia berdoa kepada Allah, seolah-olah dia mengakui bahwasanya saya itu lemah, saya itu tidak berdaya, tidak mampu untuk menahan bala, melindungi diri saya dari bala ini. Saya tidak bisa, tidak mampu, saya lemah untuk mendapatkan kebaikan ini dan kebaikan itu. Maka saya datang kepada Allah Subhanahu wa taala memohon perlindungan darinya, memohon pertolongan darinya, memohon kebaikan darinya. Karena dialah bagi saya satu-satunya yang memberikan perlindungan. Dialah satu-satunya yang memberikan kebaikan. Dialah an-nafi'u wad-dar. Dialah satu-satunya zat yang memberikan manfaat, seluruh manfaat, dan dialah zat satu-satunya yang memberikan perlindungan dari mudarat dan semua mudarat. Ini Allah, ini hakikat daripada ubudiyah. Dan inilah hakikat daripada ubudiyah, penghambaan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu doa adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah karena hal tersebut. Karena di dalamnya terdapat pengakuan yang sebenarnya
tentang keagungan Allah SWT, bahwasanya Allah Ta'ala berhak untuk diibadahi tanpa selainnya. Nah, wa fi sahih al-Hakim min hadis Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sahih al-Hakim dari hadis Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'jazu fi du'a, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian lemah dalam berdoa. Fa innahu la yahliku ma'ad du'ai ahadun, sesungguhnya tidak ada seorang itu binasa karena doa. Pertama, di sini Rasul SAW melarang kita lemah dalam doa. Artinya apa? Beliau memerintahkan kita memperbanyak doa. Menjadikan doa itu adalah senjata utama dan pertama. Dan yang pertama itu doa sebagai wasilah, ya, sebagai sarana, sebagai bentuk usaha. Yang paling pertama dan paling utama itu doa. Itu maksudnya. Apabila kita menghadapi satu problematika kehidupan, dan itu pasti nggak ada orang hidup di dunia itu tanpa masalah, maka jadikan doa itu adalah solusi pertama. Itu maksudnya. Solusi yang pertama, langsung minta kepada Allah SWT. Ya, bahkan apa yang kita takuti meskipun belum terjadi, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kaitan dengan kebaikan dunia, yaitu seperti kebaikan keluarga, kebaikan dalam pekerjaan, kebaikan dalam teman, kebaikan dalam belajar. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah dari yang buruk-buruk kaitan dengan itu. Minta kepada Allah. Itu maksudnya, jangan lemah dalam doa. Perbanyaklah doa. Dijamin orang yang banyak doa tidak akan binasa. Itu artinya, orang yang banyak berdoa tidak akan binasa. Bagaimana dia bisa berbinasa loh? Bagaimana Allah Ta'ala membinasakannya sementara hatinya selalu bersandar kepada Allah. Sementara dia mengakui kelemahannya dan mengakui kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah. Baik. Kemudian berikutnya, wa dzakara al-Auza'i an az-Zuhri an Urwah an Aisyah. Disebutkan oleh al-Auza'i dari az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha yuhibbul mulihhina fid du'a." Inna Allaha yuhibbul mulihhina fid du'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang terus-menerus dalam doanya. Hadis ini disebutkan oleh beliau di sini adalah hadis dengan sanad yang lemah. Dengan sanad yang lemah. Tetapi meskipun sanadnya lemah, namun maknanya benar. Namun maknanya adalah benar. Karena didukung oleh hadis yang awal tadi, Allah Subhanahu wa taala marah kepada orang-orang yang tidak berdoa. Jadi barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, marah kepadanya. Maka maknanya adalah Allah mencintai orang yang berdoa kepadanya, apalagi orang yang selalu berdoa. Wa fi kitab az-Zuhdi lil Imam Ahmad an Qatadah qala Muwarriq, dari kitab Zuhdi, ya, milik al-Imam Ahmad dari Qatadah mengatakan, qala al-Muwarriq mengatakan, ma wajadtu lil mu'min masalan illa rajulan fil bahri ala khashabatin fahuwa yad'u ya rabbi la'alla Allah azza wa jalla an yunjahu.
Kata beliau, saya tidak mendapati satu perumpamaan bagi seorang yang beriman itu kecuali dia itu seperti seorang laki-laki. Dia sendirian di tengah lautan, hanya berada di atas satu batang kayu. Saya ulangi, beliau mengatakan, saya tidak mendapati perumpamaan yang pas bagi seorang yang beriman, ya bagi saya, bagi Anda, melainkan kita itu seperti seorang berada di tengah lautan, di tengah-tengah lautan, berada hanya di atas sebatang kayu. Fahuwa yad'u, lalu dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Dia berharap, memohon kepada Allah agar Allah menyelamatkannya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya. Subhanallah, perumpamaan yang luar biasa. Apa maksudnya, saudaraku rahimakumullah? Bahwasanya hakikatnya kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya dalam doa, itu seperti kita itu sendirian di tengah lautan, hanya menaiki dan hanya berada di atas sebatang kayu. Hanya berada di atas sebatang kayu. Apa maksudnya? Maksudnya kita itu adalah seorang yang tidak berdaya sama sekali ketika itu. Kita tuh tidak berdaya sama sekali, kita tuh lemah, ya. Sekarang orang yang terombang-ambing di tengah lautan hanya di atas sebatang kayu. Apa yang dia bisa sekarang? Apa yang dia bisa? Makan gak ada, minum gak ada. Apa? Dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Dia lemah, tahu dia lemah. Kemudian dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Apakah dia akan berhenti untuk berdoa? Tidak akan berhenti dia. Ketika dia berharap Allah menyelamatkan dia, maka dia tidak akan berhenti untuk ya Rabbi, ya Rabbi. Kenapa begitu? Karena tidak ada siapa-siapa lagi ketika itu yang dapat menolongnya. Ya, tidak ada siapa-siapa lagi. Dan pada hakikatnya kita seperti itu. Pada hakikatnya semua pertolongan, semua manfaat, semua perlindungan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menghadirkan yang demikian, meskipun kita berada di gedung yang mewah, berada di dalam masjid, berada di rumah, ya, maka kita tidak akan berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu banyak sekali zikir-zikir yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang isinya itu memohon keselamatan, yang isinya memohon perlindungan, memohon rahmat, memohon berkah. Ya, ketika masuk masjid meminta rahmat, keluar dari masjid meminta rezeki, di lapangan rezeki. Ketika meninggalkan rumah mengakui bahwasanya tidak ada kekuasaan kecuali milik Allah, itu bentuknya perlindungan. Ketika naik kendaraan dan lain sebagainya, banyak sekali zikir-zikir itu semuanya menunjukkan bahwasanya kita itu lemah, ya kan, dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang al-nafi'u wad-dar, memberikan manfaat dan memberikan mudarat. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa minal afati allati tamna'u tarattub asari du'a alaihi an yasta'jil al-'abdu wa yastabti' al-ijabah. Subhanallah. Dan di antara penyakit penghalang yang dapat menghalangi dari terkabulkannya doa, kemanjuran doa, yaitu seorang hamba tergesa-gesa dan menganggap doanya lambat dikabulkan. Perhatikan, saya ulangi.
Di antara penghalang terkabulnya doa, yaitu seorang yang berdoa ini dia tergesa-gesa dan menganggap bahwasannya doanya terlambat dikabulkan, dikabulkannya, merasa lambat untuk dikabulkan. Fayastahsir wa yada'a doa, sehingga dia jenuh kemudian meninggalkan doa. Ini tanda, ini penghalang. Ini sebenarnya adalah menguatkan dari pembahasan kita yang tadi. Ya, seseorang ketika dia harus terus berdoa, maka tidak boleh ada rasa jenuh, tidak boleh rasa berhenti. Apabila terus-menerus dalam doa itu adalah tanda dikabulkannya doa, maka ketika seorang merasa jenuh dengan doa dan berhenti doa, maka itu adalah tanda atau penghalang dari terkabulnya doa. Wa huwa bimanzilati man badara badran aw gharasa gharsan. Kata beliau, perbuatannya tadi itu seperti orang yang menanam benih, menebar benih atau menanam sebuah tanaman. Faja'alahu yata'ahad wa yasqih. Lalu kemudian dia pun mulai menjaganya, merawatnya dan mengairinya, menyiraminya. Falamma istabata'a kamalahu wa idrakahu tarakahu amalahu. Namun kemudian ketika dia melihat dan merasa lambat, tidak segera sempurna dan tidak segera dia mendapati hasilnya, lalu dia meninggalkannya dan menggampangkannya. Lihat, sama aja. Padahal terkadang apa yang dia tanam, apa yang benih yang dia taburkan sudah hampir berbuah, sudah hampir bisa diambil manfaatnya, tetapi karena dia merasa sudah nggak berbuah-buah, misalkan nggak segera dapat diambil manfaatnya, lalu dia ditinggalkan, lalu dia meninggalkannya, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa, seolah-olah sia-sia. Ini sekaligus anjuran, kalau kita berdoa maka selalu berdoa, maka selalu minta kepada Allah, seperti selalu beristighfar, seperti selalu meminta kebaikan dunia dan akhirat, seperti selalu minta perlindungan dari bahaya jiwa sendiri, bahaya dari syaitan dan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta terus kepada Allah, minta terus kepada Allah. Wa fi sahih al-Bukhari, kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, dan terdapat dalam Sahih Bukhari min hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'autu falam yustajab li. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dikabulkan untuk siapapun di antara kalian doanya selama dia tidak tergesa-gesa. Selama dia tidak tergesa-gesa. So, perhatikan. Di sini Rasul mengatakan doanya pasti dikabulkan kalau dia tidak gesa-gesa. Apa yang dimaksud tergesa-gesa? Beliau jelaskan. Yaqul da'autu falam yustajab li. Yaitu dia berkata, aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Nah, beliau jelaskan, beliau maknai, orang yang tergesa-gesa dalam doa adalah orang yang mengatakan, saya sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Ini dia hakikat dari orang tergesa dalam doa yang akan menghalangi kabulkannya doa. Tapi seorang itu hendaknya kalau berdoa, doa terus, minta terus. Dia yang belajar menuntut ilmu, minta terus setiap hari, setiap saat minta ilmu, terus berdoa. Orang yang ingin kebaikan dunia dan akhirat, minta terus setiap hari. Seterusnya begitu, minta terus. Makanya di antara doa yang kita baca setiap hari, ya, selain doa yang lain, itu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an
wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita minta ini setiap hari. Ya Allah, saya meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, ya, rizki yang baik, yang halal, dan amal yang diterima. Kita minta setiap hari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih Muslim anhu, dan terdapat dalam sahih Muslim anhu, yaitu dari Abu Hurairah, la yazalu yustajabul abdi ma lam yad'u bismin aw qati'atu rahimin ma lam yasta'jil. Semakna dengan hadis yang tadi, beliau mengatakan akan senantiasa dikabulkan doa hamba. Jadi akan senantiasa, pasti akan dikabulkan selama dia tidak berdoa dengan dosa atau untuk memutus silaturahim, dan selama tidak tergesa-gesa. Qila ya Rasulullah wa mal isti'jal. Ya Rasulullah, ditanya Rasulullah, hai Rasulullah, apa itu al-isti'jal, bergesa-gesa itu, terburu-buru dalam doa itu? Kalau beliau bersabda, yaqul qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li. Dia mengatakan, kata Rasulullah, aku telah berdoa berkali-kali, aku berdoa, tapi saya tidak melihat Allah mengabulkan doaku. Fa yastasiru inda dzalika wa du'a. Kemudian dia merasa jenuh ketika itu, lalu dia meninggalkan doa. Ini orang yang tidak diterima doanya. Wa fi musnad Ahmad, Naam, dengan sanad yang hasan, min hadisi Anas, dari hadis sahabat Anas bin Malik, mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Hamba itu akan senantiasa dalam kebaikan selama dia tidak tergesa-gesa. Qalu ya Rasulullah kaifa yasta'jil. Wahai Rasulullah, bagaimana hamba tersebut tergesa-gesa? Beliau bersabda, yaqul qad da'autu rabbi falam yastajib li. Orang yang tergesa-gesa tersebut yaitu orang yang berkata, aku sudah berdoa kepada Rabbku, tapi dia tidak mengabulkannya. Ya, ini sekali lagi penegasan bahwasanya di antara terkabulkannya doa itu tidak berhenti dalam berdoa, tidak berhenti dalam memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi bahwasanya ketika seorang hamba itu diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal sehingga dia terus berdoa, maka yakinlah bahwasanya itu adalah tanda dikabulkan doanya. Maka jangan takut kalau kita sudah dimudahkan untuk berdoa di setiap saat, ya kan? Ya, maka bahagialah Anda ketika keadaan Anda demikian, karena itulah tanda diterimanya doa. Baik. Kemudian setelah selesai itu, lalu Al-Imam Ibnu Qayyim berkata lagi, wa idza jumi'a ma'a du'a hudurul qalbi wa jam'iyatuhu bi kulliyatihi 'alal matlub. Baik. Apabila bersama doa terkumpul hadirnya hati dan konsentrasi penuh terhadap apa yang diminta. Wa sadafa waqtan min awqatil ijabati sittah, dan bertepatan dengan waktu, salah satu dari waktu dikabulkannya doa. Berikutnya di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan beberapa adab lain dalam berdoa. Ya, setelah tadi disebutkan di antaranya adalah tidak berhenti dalam berdoa, terus berdoa. Di antaranya juga hendaknya dalam doa itu hadirnya hati hadir. Karena Allah tidak menerima doa dari orang yang hatinya lalai.
dia meminta kepada Allah itu kebaikan dengan lisannya, dengan anggota badannya, tangannya mengangkat ke atas, tapi hatinya sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan urusan pasarnya, sibuk dengan urusan dapurnya, maka tidak diterima seperti ini. Meminta, memohon kepada Allah itu harus dengan semuanya, zahir wa batin. Lisannya mengucapkan apa yang diminta, tangannya diangkat ke atas menunjukkan dia meminta. Lebih dari itu, hatinya juga hadir membenarkan apa yang dilafadzkan oleh lisannya, membenarkannya dan tidak lalai. Kemudian ini jam'iyatuhu bikulliyah, dan konsentrasi penuh dengan apa yang diminta. Ditambah yaitu bertepatan dengan salah satu dari waktu-waktu dikabulkannya doa. Ya. Berdoa itu kapan saja. Ya. Semua waktu itu baik itu berdoa. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan pada beberapa waktu. Di mana bila berdoa di waktu tersebut dan terpenuhi syarat-syarat yang lain, maka doa tersebut lebih berhak untuk dikabulkan. Apa saja waktu tersebut? Beliau mengatakan as-sulusul akhir minal lail, sepertiga yang terakhir dari malam. Ini jelas ya dalam hadis turunnya Allah SWT ke langit, bahwasanya Allah Ta'ala turun ke langit di sepertiga malam. Nazala Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi sulusil akhiri minal lail. Kata Nabi SAW bahwasanya Tuhan kita tabaraka wa ta'ala yanzilu, selalu turun setiap hari, yaitu di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Kemudian mengatakan, barang siapa yang berdoa aku kabulkan, barang siapa yang meminta aku beri, barang siapa yang meminta ampunan maka aku akan mengampuninya. Kemudian yang kedua, wa indal azan, ketika azan, maksudnya wa bainal azan wal iqamah, ketika azan dan di antara azan dan iqamah. Ya, ketika azan dan iqamah, yaitu hendaknya ketika mendengar muazzin mengumandangkan azan, dia mendengarkannya, lalu dia mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazzin. Setelah selesai azan, lalu dia berdoa, berzikir dengan zikir setelah azan. Lalu setelah itu dia berdoa antara azan dan iqamah. Ad-du'a'u bainal azanaini la yuraddu. Doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Maka perbanyaklah doa di waktu tersebut. Wa adbara shalawatil maktubah. Juga di antara waktu dikabulkannya doa, yaitu di penghujung salat-salat fardu. Di penghujung salat-salat fardu. Terutama kapan? Terutama adalah di penghujung salat sebelum salam. Penghujung salat sebelum salam, yaitu setelah membaca tasyahud, kemudian bersalawat kepada Nabi SAW, lalu berdoa, berlindung kepada Allah dari 4 hal, lalu berdoa, ya kan, dengan doa yang sesuai dengan hajatnya. Berdoa, perbanyak doa di situ sebelum salam. Nah, itu diantara waktu dan keadaan dikabulkannya doa. Dan diantara waktu dikabulkannya doa yaitu akhiru sa'atin ba'dal asri min yaumil jumu'ah, yaitu waktu akhir, bagian terakhir setelah sholat asar pada hari Jumat, sebelum maghrib, berarti setelah asar sampai sebelum maghrib. Itu juga waktu yang panjang untuk kita memperbanyak doa.
Dalilnya adalah Rasulullah bersabda, "Yaumul Jum'ah khairu yaumin tola'at fihi syams." Sebaik-baik hari Jumat adalah sebaik-baik hari. Wa fihi sa'atun la yusadifuha 'abdun muslim wa huwa yusalli yad'u Allah illa atahu Allahu hajatahu. Dan pada waktu itu ada satu jam atau satu waktu, bukan satu jam, suatu waktu yang tidak bertepatan dengan seorang muslim yang dia berdoa kepada Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan apa yang dia minta. Kata para ulama, pendapat yang paling itu waktu yang paling tepat yaitu adalah yang paling utama di hari Jumat tersebut adalah setelah asar menjelang maghrib, yaitu pada saat-saat terakhir hari Jumat tersebut. Kemudian beliau menyebutkan adab yang lain dalam berdoa. Di antara sebab terkabulkannya doa yaitu wasadafa khusyu'an fil qalbi. Kekhusyuan di dalam hati, harus khusyuk, ya, tidak lalai. Wa inkisaran baina yaday rabb wa dhallati lahu wa tadarruan wa riqqah, yaitu menampakkan kerendahan dirinya, bahwasanya dirinya itu menampakkan kesedihannya, merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam doanya, menampakkan kebutuhannya, begitu dia benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi dalam doa itu seorang hadirkan bahwasanya dia memang butuh dan tidak ada yang dapat memberikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi digambarkan, jadi hadirkan bahwasanya kita itu seperti seorang yang berada di tengah lautan, hanya di atas sebatang kayu, nggak ada siapa-siapa, dan kita tahu bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong kita, ya, hanya Allah yang akan menolong kita. Maka apa yang kita lakukan? Kita akan meminta sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menampakkan besarnya rasa butuh kita kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hadirkan seperti itu. Ada orang berdoa tapi enggak ada tampang-tampang dia butuh. Ini doa orang hanya zahirnya saja. Hanya zahirnya saja, tidak ada di batinnya bahwasanya dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana ya zahir kita itu minta kepada Allah, maka hati kita minta dan hadirkan bahwasanya kita memang butuh dengan apa yang kita minta. Kita butuh dengan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kita butuh perlindungan Allah dari segala keburukan. Dan hadirkan bahwasanya tidak ada yang dapat menolong kecuali Allah SWT. Ketika itu maka tidak bisa kecuali kita harus merengek-rengek, ya kan? Menampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala rasa butuh kita tersebut, yaitu raghbah wa rahbah, harap dan cemas, harap dan takut benar-benar dihadirkan dalam doa tersebut, karena memang hal tersebut adalah ruh dari setiap ibadah, termasuk ruh dalam doa. Wastaqbala da'iya al-qiblah, menghadap ke arah kiblat. Wa kana ala taharah, hendaknya dia dalam keadaan suci. Ini afdal, ya, afdal. Maksimum doa tidak harus menghadap kiblat atau tidak harus dalam keadaan suci. Tapi seandainya dia lakukan itu maka ini lebih utama. Wa bada bihamdillah wa sana alaihi, termasuk adab dalam berdoa adalah dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Mulailah doamu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tsumma sanna bisollah ala Muhammad abdihi wa rasulih. Kemudian setelah memuji Allah Subhanahu wa taala lalu bersolawat kepada Nabi SAW. Ini sebelum meminta, ya. Tsumma qaddama baina yaday hajati taubah wal istighfar. Kemudian setelah itu dia mulai doanya dengan apa? Dengan bertobat dan minta ampun kepada Allah Taala, mengakui dosanya, mengakui kesalahannya kepada Allah Taala, mengakui kesalahannya, dan ini lebih bisa mendatangkan kekhusyuan. Karena seorang hamba ketika itu dia akan meminta
pertolongan, meminta bantuan kepada zat, kepada satu-satunya zat yang dapat menolong dia, tapi dia sering memaksiatinya. Dan dia tahu. Maka apa yang dilakukan? Dia minta maaf dulu. Dia minta ampun dulu. Dia bertobat dulu. Dia minta ampun sebelum minta. Lalu bagaimana bisa dikasih lawang dia masih berdosa, masih memaksiatinya, masih mengingkarinya? Makanya sebaik-baiknya adalah mengakui doanya. Oleh karena itu diantara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diantaranya doa minta ampun dulu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Jadi kan di awal-awal ya, setelah memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, doa-doa yang sifatnya adalah meminta ampunan itu didulukan. Nah, summa dakhala 'ala Allah wa 'alaha fil masalah. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengulang-ulang doanya. Boleh, itu lebih baik dibaca sampai 2 kali, 3 kali. Ya, setiap doanya dibaca 2 kali atau 3 kali. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, sampai 3 kali. Nah, itu lebih baik. Nah, itu alaha. Wa tamalluqahi wa da'ahu ragbatan wa rahbah. Nah, ini penting ini. Yaitu dalam doa tersebut hendaknya dia berdoa penuh harap dan penuh ketakutan. Penuh harap Allah mengabulkan doanya, penuh harap Allah dan takut Allah tidak mengabulkannya. Dan ini penting sekali. Bahkan kualitas doa kita tergantung dari 2 hal ini. Kualitas doa kita tergantung dalam 2 hal ini. Karena pada hakikatnya kenapa doa dicintai oleh Allah? Karena di dalam doa itu hamba mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hamba mengakui tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika hamba benar-benar mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka rogbah dan rohbahnya hanya kepada Allah. Kalau dia tahu bahwasanya hanya Allah an-nafi wad-dar, maka rogbah dan rohbahnya hanya kepada Allah. Maka semakin kuat tauhid seorang hamba kepada Allah, maka setiap ibadahnya termasuk dalam doanya akan semakin besar rogbah dan rohbahnya. Rasa harap dan rasa takutnya. Rasa harap Allah menerima doanya ini sangat besar. Karena apa? Karena dia pertama, dia butuh dengan apa yang dia minta ini. Yang kedua, dia tahu bahwasanya tidak ada yang dapat mengabulkan, memberikan apa yang dia minta kecuali Allah. Dan bahwasanya keselamatanku karena doa ini. Maka apa yang tadi kata akan sangat besar harapannya dan sangat besar rasa takutnya. Iya, makanya penting. Wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi. Nah, dan boleh juga dia bertawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini dibaca. Makanya banyak doa-doa yang dikenal oleh Nabi SAW dengan memulai atau menutupnya dengan nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama Allah seperti tadi yang saya bacakan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Nama Allah, innaka ra'uf ar-rahim. Dan ini sesuai dengan firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut, dengan bertawassul dengan asmaul husna tersebut. Nah, demikian mungkin kajian kita karena waktu yang terbatas. Insyaallah kita lanjutkan kajian ini pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.